Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama. wawancara. Enggak, sama-sama kok, Mbak. Silakan. Iya. Jadi begini Bu, saya tuh ada tugas program guru penggerak itu mewawancarai pimpinan gitu ya, kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin Ibu bisa share pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah. Insya gitu. Allah sesuai dengan apa yang diinginkan tentunya ya, Ibu akan berbagi pengalaman apa yang sudah pernah Ibu lakukan. Mangga. Iya, baik mungkin ya. Sebelumnya boleh tahu nggak Bu, Ibu udah jadi kepala sekolah dari tahun berapa Bu? Saya menjadi kepala sekolah sejak diangkat itu Oktober 2016 di SMP 3 Pasawahan. Lalu selama 2 tahun setengah di sana kurang lebih. 2019 bulan Februari pindah ke SMP 6 Purwakarta. Dan kemarin SK per Oktober 2022 pindah ke SMP 1 Pasawahan di sini. Baik Ibu, berarti sudah pengalaman di beberapa sekolah begitu ya Bu ya? Di 3 sekolah. Iya. Jadi boleh dong Bu di-share selama Ibu mungkin memimpin sekolah-sekolah yang berbeda, mungkin karakter guru-gurunya, murid-muridnya pun berbeda-beda ya Bu ya? Betul. Iya. Ada nggak sih Bu kayak situasi atau misalkan kayak kasus-kasus di mana Ibu ditempatkan di situasi yang harus memutuskan keputusan yang dilematis gitu Bu? Yang maju kena mundur kena gitu ya. Iya. Mungkin ada ya, ketika saya berada di SMP 6 mungkin ya, ada peristiwa yang berhubungan dengan siswa biasanya ya. Biasanya guru datang ke saya apabila mereka butuh masukan, kira-kira nih menangani anak yang seperti ini bagaimana. Peristiwanya seperti ini ya, contoh peristiwanya. Seorang anak yang memang mungkin karakternya agak malas gitu ya, lalu sering kepada guru juga agak membangkang. Suatu hari dia tidak mengumpulkan tugasnya, lalu juga pada saat itu sehari sebelumnya tidak masuk. Ketika bertemu lagi dengan gurunya bertanya, lalu mengingatkan, lalu gurunya mungkin dia menahan kekesalannya hanya dengan sebuah buku ke bahunya, tidak memukul. Ya bagaimana sih seorang perempuan gitu mengingatkan seorang ibu guru mengingatkan anaknya menggunakan buku "Ari kamu kemana saja" gitu ya, dengan bahasa Sunda. Namun anak itu merasa tidak menerima gitu, bahwa dia merasa itu dipukul gitu ya. Lalu dia melaporkan kepada orang tuanya. Orang tuanya mungkin mendengarnya dari satu pihak, dari satu sisi. Akhirnya ada komplain dari orang tua. Nah, saya sebagai kepala sekolah diberitahu seperti itu oleh guru. Itu sebenarnya kan dilematis juga ya. Betul. Sekarang kan memang sedang digaungkan juga pola pendidikan yang sekarang itu kan harus hukum pun positif gitu ya, semuanya hal yang positif. Secara perlakuan tidak ada yang dilanggar gitu ya. Cuma mungkin ada kata-kata yang agak tinggi intonasinya, lalu anak merasa tidak menerima, sehingga terjadilah hal seperti itu. Nah, saya kan dilematis juga ya, bagaimana mengakomodasi agar orang tua merasa tidak tersakiti dan anak juga, karena sebenarnya secara fisik tidak ada yang disakiti gitu. Hanya mungkin anak merasa sakit hati saja. Lalu guru juga merasa bahwa itu adalah sebuah proses pembelajaran pendidikan gitu ya, mengingatkan kepada anak. Akhirnya yang seperti itu ya, kami mengkomunikasikan itu, mereka dikumpulkan di ruangan saya
bersama orang tuanya. Tentunya apapun masalahnya selama bisa dikomunikasikan dengan baik, insya Allah akan terselesaikan melalui komunikasi. Iya, betul sekali ya Bu ya, kalau misalnya sudah menyangkut murid, orang tua dan guru sendiri gitu ya, Nah, tentu itu. ada rasa apa ya, dilematis Dilema, ya dalam betul. mengambil keputusan. Iya, bagaimana, khawatir bagaimana. salah mengambil keputusan. Iya, mungkin. Dalam mengatasinya ya begitu, kalau misalnya ada kasus begitu, ada nggak sih Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu? Pertama, tentunya saya mengkonfirmasi kepada guru secara detailnya seperti apa. Lalu yang kedua juga bertanya kepada siswanya, karena apapun masalahnya, kita harus melihat sesuatu itu dari berbagai sudut, ya, baik dari sudut di sini kasusnya siswa ataupun gurunya gitu ya, dan juga saya juga harus memposisikan saya juga dari sudut orang tua. Namun sebelum berkumpul dengan orang tua, saya klarifikasi dulu. Gurunya saya tanya, siswanya saya tanya, lalu kami berembuk begitu ya, saling mengingatkan, dipancing untuk mencari solusi sendiri sih sebenarnya, gitu ya. Tidak harus begini, harus begitu, tidak. Tapi gurunya ditanya kira-kira bagaimana di apa ya? Dipantik gitu ya, memantik ya, memantik supaya nanti menemukan solusi sendiri. Kira-kira kalau seperti ini seperti bagaimana? Juga dengan ke anak, dengan bahasa anak gitu, sebelum kedengaran orang tua. Itu nih. Oh iya, bagus ya Bu ya. Jadi Ibu tidak memberikan solusi secara langsung gitu Ya, ya. Jadi lebih betul. memancing ya, Ya, untuk bagaimana, ya. bisa menyelesaikannya Ya, sendiri mereka gitu menemukan ya. solusinya sendiri Iya. gitu, tanpa ada ekses yang sifatnya merugikan kedua belah pihak. Selama ini dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu ya, apakah efektif gitu Bu? Menurut saya efektif karena setelah itu tidak ada lagi konflik ya. Konflik artinya sudah ada kesepakatan bersama guru dan siswanya, bahwa saya selalu menanamkan meminta maaf itu tidak harus orang yang bersalah gitu ya. Akan lebih mulia yang tidak bersalah juga ikut minta maaf seandainya gitu kan. Wallahu alam ya, kita tidak tahu yang sebenarnya untuk seperti itu ya, akan lebih tulus gitu ya. Bukan berarti seperti guru, bukan berarti ketika dia merasa tidak bersalah, oh saya harus minta maaf, tidak. Tapi guru juga digugah untuk tidak haram bahwa kita meminta maaf kepada siswa. Begitu ya. Jadi kita konsekuen, walaupun mungkin jadi akhirnya guru dengan kesadaran ya mohon maaf kalau pada saat itu karena memang kondisinya demikian, namun itu pun dilakukan tidak menyakiti gitu ya, hanya untuk mengingatkan saja. Tapi kalau memang diterimanya kurang berkenan, maka guru itu akhirnya meminta maaf, dan siswanya pun lebih meminta maaf ujung-ujungnya gitu. Dia menyadari bahwa walau bagaimanapun posisi guru adalah orang tua di sekolah. Itu mereka munculnya itu tidak dari saya, kamu harus meminta maaf ke sini. Terus ibu juga tidak. Mereka yang menemukan solusinya sendiri gitu. Saya ini sebagai penengah saja. Ya, baik. Cukup efektif gitu ya, Iya, Bu ya, betul, solusinya begitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih Bu kayak tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang dilema itu Bu? Tentunya ada, karena tidak semua orang legowo ya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya ada sisi egonya gitu ya. Memang tidak begitu saja bisa langsung terselesaikan, butuh waktu. Kalau finishnya sih ya endingnya kelihatan satu momen saja, tapi proses untuk menuju menjadi ada keputusan yang baik itu butuh waktu beberapa lama, pendekatannya gitu ya, kepada orang tua juga. Jadi tidak, yang namanya proses pendidikan ya, tidak bisa sangkuriang begitu, tidak bisa simsalabim. Tantangannya cukup banyak, bahkan mungkin ada beberapa yang merasa tidak setuju kalau guru meminta maaf kepada siswa gitu ya. Tidak semua orang bisa menerima seperti itu, ada banyak sekali. Betul kan tadi kata Ibu, dalam menyelesaikan suatu masalah itu kan dibutuhkan waktu juga ya, tidak langsung akan instan gitu ya masalahnya terselesaikan. Biasanya dalam Ibu ketika ingin memecahkan sebuah masalah begitu ya, apakah ada jadwal khusus kah Ibu, ataukah misalkan ketika ada masalah itu langsung diselesaikan begitu?
Pada intinya ketika masalah itu muncul sesegera mungkin gitu ya, sesegera mungkin tahap awal ya, langkah awal, sesegera mungkin harus ada komunikasi dulu, nanti selanjutnya kita mungkin berhubungan dengan waktu ya, kita jadwalkan misalnya bagaimana sudah ketemu, ketika ada masalah sudah ketemu antara guru dan siswa, lalu mungkin harus bertemu dengan orang tua, ayo mari kita jadwalkan kapan gitu. Tapi ya setelah kondisi sudah mulai membaik begitu ya, tidak dalam situasi marah dan sebagainya gitu. Di jadwal hanya mungkin tidak paten gitu ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi ada waktu-waktunya begitu ya, tidak langsung harus tidak langsung itu hari juga. itu harus selesai begitu ya, harus endingnya harus happy ending gitu, tidak lah gitu ya, karena butuh waktu. Saya rasa seperti itu. Ya, selama penyelesaian kasus-kasus gitu ya, apakah ada faktor-faktor apa aja gitu yang dapat memudahkan ibu atau yang dapat membantu ibu ketika ada harus mengambil keputusan gitu dalam kasus-kasus ini? Ya, kadang-kadang kan ketika mengambil keputusan itu ada yang mau A atau mau B begitu ya. Tentunya saya selalu dua-duanya benar. Misalnya ada sebuah masalah yang harus memutuskan antara A dan B, itu dua-duanya benar, tapi saya harus memilih salah satunya. Nah, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya memutuskan A, apa sih nanti konsekuensinya gitu ya. Kalau saya harus memutuskan B, konsekuensinya apa? Mana risiko yang paling kecil yang muncul setelah keputusan itu diambil? Nah, itu yang akan saya pilih, yang risikonya lebih kecil, karena apapun keputusan risiko itu selalu ada gitu ya. Lalu kalau bisa diperkuat, saya perkuat dengan regulasi, mungkin dengan aturan-aturan. Misalnya apakah ada itu aturannya dari tingkat permen gitu ya, atau mungkin di perbuk atau tata tertib sekolah. Jadi ada dasar ketika saya memutuskan, ada referensi dan dasar yang menguatkan sehingga saya mengambil sebuah keputusan. Oh ya, jadi bisa juga ketika ingin mengambil keputusan itu melihat dari peraturan-peraturan yang ada. Betul, itu nomor gitu satu kan ya. Ya. Terus ada nggak pihak-pihak yang diajak kerjasama gitu ketika mengambil keputusan? Tentunya ada. Saya betul sebagai seorang leader, seorang pemimpin, keputusan ada di tangan saya. Tapi saya butuh masukan dari yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita hanya memutuskan berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu ya, kita belum ada masukan dari sudut pandang yang lain. Berarti ini hanya dari sudut pandang saya gitu ya. Saya selalu saya punya wakil begitu ya, ada kesiswaan, ada kurikulum. Saya selalu berembuk mohon pendapat, diskusi. Walaupun akhirnya keputusannya saya yang ambil dari hasil komunikasi dan diskusi bersama rekan-rekan Wakasek yang ada di sekolah, itu saya bisa menyimpulkan, dan keputusan yang saya ambil itu kalau sudah disepakati ya disepakati, disosialisasikan sehingga semua bisa menerima. Oke, baik ya. Jadi ada juga kerjasama juga ya dari wakil kepala ya, sekolah mungkin ya, untuk berpendapat juga ya dalam memutuskannya begitu. Dari kasus-kasus yang selama ibu pengalaman jadi kepala sekolah gitu ya, yang dihadapi khususnya kasus-kasus yang dilematis gitu ya, apa sih yang bisa ibu petik gitu ya dari pengalaman tentang kasus dilematis seperti itu, Bu? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil karena sudah banyak sekali masalah yang sudah pernah saya lalui. Sebenarnya masalah itu hadir lalu kita menyelesaikan, itu adalah melatih kita untuk lebih bijak ya, untuk lebih bijak. Kita tidak menjadi arogan kalau kita bisa membuat keputusan yang tepat. Satu, hal positif yang bisa saya ambil, satu, saya harus hati-hati. Yang kedua, ada dasar yang mendasari agar keputusan yang saya ambil itu kuat gitu ya. Lalu selanjutnya juga butuh dukungan dari rekan-rekan yang lain atau mungkin dari lembaga profesional, karena saya pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan psikologis, sehingga untuk keputusannya saya juga melibatkan konsultan untuk psikologis gitu ya, sehingga apa yang saya ambil keputusan ini lebih baik begitu ya, tepat dan bisa diterima oleh semua. Jadi mungkin dalam tanda petik kita bisa lebih bijaksana lah
gitu ya. Tidak memandang sesuatu itu dari sudut kita saja, tapi dari berbagai sudut pandang gitu. Baik. Ya baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang Ibu share sekarang ke saya juga menjadi ilmu juga gitu ya untuk saya mungkin ketika menjadi pemimpin di kelas atau pemimpin dimanapun gitu, ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mengambil keputusan yang dilematis seperti itu. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin mohon maaf dengan segala kekurangannya, ini hanya berbagi berdasarkan pengalaman apa yang pernah saya alami. Ketepatan dan ketidaktepatan mungkin nanti yang bisa merasakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Usus? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat dan Amin. melancarkan puasanya ya. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancarai begitu ya. Iya. Jadi tujuannya itu memang kebetulan saya itu ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah atau kepala sekolah gitu ya. Oh iya. Tugas CGP ya? Iya, berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Gitu. Mungkin boleh sambil perkenalan juga gitu ya. Pak Khusus sedang bertugas di mana sekarang? Saya kepala sekolah di SMPN Satap Terpadu 1 Warung Jeruk, Kecamatan Tegalwaru ya, Kabupaten Purwakarta. Selama ini baru sekitar 7 bulan saya bertugas di sana. Baru sekitar 7 bulan ya. 7 bulan di sana. Masuk 7 bulan. Iya. Baik, mungkin sebelum jadi kepala sekolah juga Pak Khusus sudah berpengalaman juga ya jadi wakil kepala sekolah. Betul. Ya. Dan menjadi ketua atau pemimpin juga di organisasi yang lain begitu ya Pak Khusus. Yang ingin saya tanyakan begitu, pernah nggak Pak Khusus dihadapkan di suatu situasi gitu ya, di mana ada permasalahan atau ada satu kasus yang mengharuskan Pak Khusus ini mengambil keputusan yang dilematis begitu Pak Khusus? Ya, betul. Pernah ada pengalaman seperti itu? Ya, sebagai pimpinan di sebuah komunitas, baik pimpinan sekolah ya saat ini, pasti hal-hal seperti itu yang ditanyakan sama Bu Cea itu betul, itu sering terjadi. Bahkan ketika pengambilan keputusan yang memang ujungnya dilematis nih yang harus diputuskan. Apakah yang ini, apakah yang itu? Maka di sini perlu adanya sebuah cara begitu ya untuk pengambilan keputusan agar bisa bijak gitu untuk menentukan keputusan yang bijak begitu. Kepala sekolah kan harus bijak. Betul, iya betul sekali ya. Kalau pemimpin itu memang harus memutuskan gitu ya. Betul. Jadi ujung tombaknya seperti itu. Ada nggak contoh kasusnya gitu seperti apa yang pernah dialami gitu? Contoh kasus yang dilematis ya. Iya. Yang dilematis biar contohnya kadang di penerimaan siswa baru tuh ya. Di penerimaan siswa baru atau siswa pindahan barangkali ya. Saya kan baru mengalami penerimaan siswa baru yang sekarang. Tapi kalau siswa pindahan itu dari awal saya di sana itu selalu ada begitu. Dilematisnya seperti ini ketika misalkan ada anak saudara guru misalkan ya pindahan dari sekolah lain yang notabene di sekolah lainnya anak ini tanda kutip kurang baik dari segi karakter gitu ya. Di sisi lain saya harus menerima kondisi anak yang seperti ini begitu ya. Anak seperti ini harus diterima di sekolah ini. Padahal secara aturan begitu ya. Memang kita harus selektif ya, selektif memilih siswa-siswa kita. Jangan sampai siswa yang baru masuk ke sekolah kita itu akan menjadi virus menjadi virus yang menyebarkan isme-isme karakter-karakter yang kurang baik di sekolah itu. Oleh karena itu di sini tentu butuh yang namanya sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu ya, baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah maupun dari pihak keluarga guru tersebut begitu. Begitu.
gitu ya. Jadi memang dilemanya itu antara teman sejawat gitu Betul, ya yang ya. ingin memasukkan kerabatnya seperti itu dengan selektivitas gitu ya. Betul. Bahwa anak yang masuk ke kita itu diharapkan anak yang baik-baik seperti itu ya, agar tidak menimbulkan efek yang buruk ke yang lainnya begitu ya. Betul. Terus selama ini bagaimana cara Pak Khusus gitu pengambilan keputusannya, adakah langkah-langkahnya begitu Pak Khusus? Ya, pertama ketika ada seperti itu ya, contoh kasus yang saya ceritakan tadi. Pertama tentu saya berkomunikasi dengan pihak sekolah yang di sana ya. Bagaimana track record siswa tersebut gitu ya, bagaimana karakter siswa tersebut, apa alasan dia pindah ke sekolah saya, itu kan menjadi data saya ya. Jadi menggali data-data berkaitan dengan kondisi real siswa tersebut di sana. Gitu. Jadi penggalian data, informasi itu perlu dilakukan oleh kepala sekolah sehingga itu menjadi basis atau menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk menerima siswa tersebut di sekolah kami. Ya betul ya. Memang kita juga harus tahu background anak itu bagaimana, Betul. di sekolah lamanya bagaimana, gitu ya. Apakah langkah tersebut efektif begitu? Ya, langkah tersebut ya cenderung efektif sih ya, karena ada beberapa kasus yang memang sama seperti itu, gitu ya. Kemudian saya lakukan komunikasi dengan pihak sekolah sana dengan keterbukaan, gitu. Kenapa sih dia itu pengen pindah ke sekolah kami? Kenapa harus pindah? Apakah pindahnya karena kasus atau karena mengikuti perpindahan domisili orang tua, gitu kan? Atau misalkan ada kasus dengan teman yang lain dan sebagainya, yang itu harus dikorek dari pihak sekolah lama gitu kan. Makanya data-data itu perlu dilakukan komunikasi dengan pihak sekolah lama gitu. Pasti kan dalam pengambilan keputusan yang dilematis itu gitu ya, ada tantangannya begitu ya. Apa sih, ada nggak sih tantangannya gitu Pak Khusus? Ya tantangannya itu tadi bahwa tantangannya adalah sulit sekali memutuskan ketika berhadapan dengan satu kerabat gitu ya, maksudnya rekan sejawat begitu ya. Di sisi lain kita juga punya prinsip, punya aturan yang harus ditegakkan di sekolah begitu kan. Nah itu kan tantangannya seperti itu. Jadi tantangannya adanya kesenjangan antara peraturan dengan kondisi real yang ada di sekolah. Gitu. Iya ya, jadi ada kadang tidak enak juga seperti itu ya, karena dengan rekan sendiri begitu ya. Tapi di satu sisi harus menegakkan aturan juga begitu. Iya, betul juga. Iya. Kemudian ada tidak faktor-faktor yang mempermudah gitu Pak Khusus dalam memutuskan sebuah keputusan gitu? Kalau faktor-faktor yang mempermudah tentunya dilakukan komunikasi juga dengan guru-guru yang lain yang ada di kami gitu ya. Komunikasi dengan kesiswaan, komunikasi dengan BK-nya gitu ya, untuk dilakukan langkah-langkah tadi. Komunikasi dengan pihak luar, komunikasi dengan pihak keluarganya, komunikasi dengan pihak sekolah yang dulunya. Itu pihak-pihak yang terlibat ya, termasuk orang tua tadi saya sebutkan, termasuk guru tadi menjadi sebuah orang yang terlibat gitu ya. Jadi saya melibatkan guru-guru yang ada di situ, misalkan kesiswaannya, misalkan BK-nya, misalkan guru agamanya gitu ya, untuk menggali informasi tentang bagaimana keagamaannya ya. Itu kan salah satu karakter yang memang harus dimunculkan gitu. Iya. Jadi mungkin komunikasi itu sangat penting ya. Betul. Baik itu dengan rekan sejawat atau guru-guru yang lain, dengan orang tua. Intinya komunikasi. Gitu ya. Komunikasi ya, yang sangat penting. Nah, kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu gini Pak Khusus ya, apakah akan diselesaikan pada saat itu juga atau misalkan ada jadwal tertentu gitu? Oh, tidak harus selesai di waktu itu, tapi memang kan seperti itu membutuhkan sebuah proses ya. Baik mencari data, informasi, kemudian audiensi dengan yang bersangkutan, audiensi dengan guru tadi, kesiswaan, baik BK, itu kan sebuah proses panjang yang harus dilalui. Dan itu tidak serta-merta harus diputuskan di hari yang sama gitu. Tapi setelah itu nanti informasi-informasi yang diperoleh itu nanti menjadi perenungan tersendiri buat kepala sekolah, apakah memutuskan harus diterima atau tidak. Atau tidak gitu ya. Jadi ada prosesnya begitu ya, tidak langsung pada saat itu
membuat keputusan Betul, gitu ya. ada proses. Ada prosesnya gitu ya. Nah, saya tadi sudah mendapatkan informasi nih bagaimana Pak Usus dalam menyelesaikan masalah atau memutuskan sesuatu yang dilematis begitu ya. Iya. Dari semua kasus yang pernah dialami gitu ya oleh Pak Usus, pembelajaran apa yang Pak Usus dapatkan gitu untuk pengambilan keputusan yang dilematik ini? Pembelajaran yang saya ambil adalah bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan secara bijak. Bagaimana kita belajar untuk memahami orang lain, gitu ya. Kemudian tidak menyakiti orang lain, gitu ya. Makanya kita harus bisa mencari solusi yang benar-benar memberikan rasa enak hati lah gitu. Jangan sampai setelah diambil sebuah keputusan tapi pada ujungnya ada dendam gitu ya dari orang tersebut. Itu yang sangat tidak diinginkan. Nah, di situ pelajaran yang berharga adalah kita belajar dari fenomena yang ada untuk bagaimana kita bisa bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kita belajar bijak, belajar memahami orang lain, kemudian disinkronkan dengan situasi dan kondisi, disinkronkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu memang sebuah pembelajaran yang sangat bermakna gitu ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Usus ya. Jadi dengan seringnya kita menghadapi kasus-kasus itu akan semakin banyak juga pelajaran gitu ya, supaya kita semakin bijak gitu ya, bagaimana caranya supaya win-win solution gitu ya. Betul, jadi ya. semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Seperti itu ya Pak Usus ya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Pak Usus. Itu aja. Baik. Iya, semoga pengalaman yang di-sharekan sama Pak Usus itu bisa menjadi ilmu juga buat saya ke depannya begitu ya, dalam pengambilan keputusan gitu yang bisa membuat win-win solution seperti itu. Sekali lagi terima kasih waktunya kepada sama-sama, Pak Usus. Bu Cynthia. Semoga sehat selalu kepada Pak Usus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum.